Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, baik, dan semangat untuk belajar bersama Ustazah Beta. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1 yaitu hidup rukun dan subtema 2 tentang hidup rukun di tempat bermain. Nah, sebelum kalian menyimak video pembelajaran dari Ustazah, kalian persiapkan dulu alat tulis, buku tematik, dan buku tulisnya ya. Baik, nah sekarang coba kalian perhatikan dan simak video pembelajaran dari Ustazah Beta. Assalamualaikum anak solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar tematik mengenai gerak berlari, cara memainkan bentengan, dan penerapan sila 1-5 Pancasila dengan teman bermain. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 2, tentang hidup rukun dengan teman bermain, belajar bersama Ustazah Beta. Pada subtema 2, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, SBDP, matematika, PPKN, dan PJOK. Untuk pembelajaran subtema 2 ini, kita akan belajar muatan PJOK dan PPKN. Nah, anak-anakku, untuk yang pertama kita akan belajar muatan PJOK, yaitu mengenai gerak berlari dan cara memainkan permainan bentengan. Nah, coba perhatikan gerak berlari di bawah ini. Yang pertama ini adalah lari pendek. Dan yang kedua adalah lari panjang. Gerakan berlari dan berjalan itu adalah gerakan melangkahkan kaki yang diikuti ayunan tangan. Saat kaki kanan kalian melangkah, maka tangan yang mengayun adalah tangan kiri. Dan jika kaki kiri kalian yang melangkah, maka tangan yang mengayun adalah tangan kanan. Selanjutnya gambar yang ketiga yaitu lari melewati bilah bambu. Pada saat lari melewati bilah bambu itu, di depan kita ada tongkat bambu yang disusun di lantai. Lalu ketika lari, kita tidak diperbolehkan menginjak bilah bambu tersebut ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah lari melewati rintangan ban bekas. Kalian harus lari melewati rintangan ban bekas dan tidak boleh menginjak bannya. Tapi kita masuk ke dalam lingkaran ban tersebut dan kita lompat ketika harus pindah ke ban berikutnya dengan lari. Gerakan berlari ini fungsinya untuk memperkuat otot kaki. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak gambar permainan apa di bawah ini? Ya, bagus. Ini adalah permainan bentengan. Nah, anak-anak, coba kalian tahu apa sih permainan bentengan itu? Ya, permainan bentengan itu merupakan permainan untuk memperebutkan benteng. Permainan bentengan memerlukan lapangan yang luas untuk dibuat pembatas yang merupakan tanda pilar-pilar benteng. Nah, berikut adalah cara bermain bentengan. Yang pertama yaitu siswa dibagi menjadi 2 grup atau 2 kelompok. Banyaknya pemain setiap grup sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua, tandailah lapangan dengan tiang kayu yang mengumpamakan benteng setiap grup. Misalnya, pohon hidup atau benda lain yang tidak membahayakan siswa. Yang ketiga, para pemain menempati lokasi yang sudah ditentukan.
yaitu berupa benteng setiap grup yang ditandai dengan tonggak kayu atau benda lain sesuai kondisi sekolah. Nah, selanjutnya, pemain yang keluar dari benteng dianggap sebagai penyerbu. Pemain di pihak lawan mengejar pemain yang keluar dari bentengnya tersebut. Apabila pemain tersebut tersentuh tangan, maka dijadikan sebagai tawanan lawan. Setiap regu memiliki tempat tawanan. Tempat tersebut terletak sekitar 1-2 meter sebelah kanan atau kiri masing-masing benteng. Berikutnya, pemain yang sudah ditawan oleh lawan temannya dengan cara menyentuh tangan tawanan tersebut, namun ketika menyelamatkan temannya harus tetap waspada karena akan dikejar oleh pihak lawan. Pemain yang bisa menyentuh benteng lain adalah pemenangnya. Coba anak-anak perhatikan video permainan benteng berikut ini. Iya, sudah pandai kenal. Nah, sekarang kita lanjut pada muatan PPKN mengenai penerapan sila Pancasila dengan teman bermain. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Perisai pada lambang negara itu membuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Berikut adalah simbol-simbol dari Pancasila. Sila yang pertama itu simbolnya adalah bintang. Simbol yang kedua adalah rantai emas. Simbol yang ketiga adalah pohon beringin, simbol yang keempat kepala banteng, dan simbol yang kelima adalah padi dan kapas. Berikut adalah pengalaman Udin dan Edo dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Berikut adalah simbol sila pertama yaitu bintang dan simbol yang kedua yaitu adalah rantai emas. Contoh penerapan sila pertama dan kedua dengan teman bermain. Sila yang pertama yaitu contoh yang pertama, tidak lupa waktu ketika beribadah dengan teman. Yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Contoh sila yang kedua. Yang pertama, mematuhi peraturan dalam permainan. Yang kedua, membantu teman yang jatuh. Yang ketiga, sweet untuk menentukan kelompok bermain. Sweet di sini itu misalkan seperti gunting batu kertas untuk menentukan siapa pemenangnya. Contoh penerapan sila ketiga dan keempat dengan teman bermain. Contoh sila yang ketiga yaitu pertama, bermain dengan teman berbagai suku dan agama. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang kalah bermain. Contoh penerapan sila keempat yaitu yang pertama, berdiskusi dengan teman bermain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendaknya ketika bermain dengan teman. Yang ketiga, diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Dan kesimpulannya, yang pertama adalah dalam gerak berlari terdiri dari 4 macam diantaranya.
lari pendek, lari panjang, lari melewati bila bambu, lari melewati rintangan ban bekas. Yang kedua, gerakan berlari berfungsi untuk memperkuat otot kaki. Yang ketiga, permainan bentengan merupakan permainan untuk memperebutkan benteng. Yang keempat, 5 contoh penerapan pengamalan sila Pancasila dengan teman bermain. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ustazah Beta. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya. Sebagai bahan evaluasi, Ustazah akan memberikan tugas sebagai berikut. Kerjakan di buku dan ditulis jawabannya saja ya anak-anak. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Sebutkan 2 jenis gerak berlari. Sebutkan ada berapa grup dalam permainan bentengan. Ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sila pertama dan kedua. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi video pembelajaran dari Ustazah Beta. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Nah, anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, Ustazah akhiri pertemuan hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ustazah Beta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.